Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hingga Allah hormati para ustadzah wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik, rahmat, kekuatan serta hidayah sehingga kita bisa melanjutkan kajian di kesempatan yang berbahagia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk menempuh perjalanan di negeri akhirat kelak. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir kelak. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah yang kita beri judul Membangun Rumah Bahagia. Bagaimana kiat membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tentram, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang menjadi harapan dan impian setiap insan yang berumah tangga, ingin meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun realitanya, ketika seseorang setelah menikah, mungkin di awal-awal menikah, betapa merasakan indahnya hidup. Itu di awal-awal menikah, serasa indah hidup itu. Bahkan serasa dunia ini hanya milik berdua. Namun seiring bertambahnya usia pernikahan, kenapa kebahagiaan itu kok berangsur-angsur berkurang? Tidak sebagaimana di awal-awal pernikahan. Kira-kira apa sebabnya? Di awal-awal pernikahan kita lihat seolah-olah bahtera rumah tangga itu berjalan dengan tenang. Di awal-awal menikah, bahtera itu berjalan dengan tenang,
anginnya sepoi-sepoi, cuaca yang cerah, ditambah keindahan panorama alam. Dalam keadaan seperti itu, rumah tangga benar-benar merasakan keindahan, kenyamanan, dan kenikmatan. Dan di tengah lautan yang biru tersebut, diterpa angin yang sepoi-sepoi, kemudian ombaknya yang tenang, maka saat itu rumah tangga merasakan ketenangan, kenyamanan, merasa tentram di atas bahtera rumah tangga. Namun kenapa tiba-tiba terjadi ombak? Ombak yang tenang berubah menjadi ombak tinggi yang menghadang. Karena ada badai dan topan yang menghantam. Ditambah lagi hujan turun dengan begitu derasnya, disertai dengan angin kilat dan petir. Maka bahtera kapal yang awalnya tenang akan terombang-ambing, berguncang hebat, sampai hampir pecah dan tenggelam di tengah lautan. Kalau sudah seperti itu, jika bukan karena pertolongan Allah, kemudian keahlian, kemahiran sang nahkoda, dan juga kerja keras dari para penumpang, maka manakala dengan pertolongan Allah, dengan kerjasama, dengan gotong royong, maka akhirnya bisa selamat, bisa mengembalikan di posisi keadaan yang semula, yaitu keadaan tenang dan tentram di dalam mengarungi lautan bahtera rumah tangga. Maka para ustadzah wal ummahat, inti membangun rumah tangga itu adalah bagaimana dalam membangun itu dibutuhkan adanya kerjasama, dibutuhkan kekompakan, punya satu misi, satu visi dan misi antara suami istri. Membangun rumah tangga bahagia itu dibutuhkan gotong royong dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Pentingnya kerjasama ini bisa digambarkan seperti keadaan seseorang yang naik perahu, ataupun bahkan mungkin bisa diperumpamakan seseorang yang naik bis. Kita yakin kita semua di sini pernah atau sering naik bis. Dan tentunya ketika naik bis, masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda. Mungkin pernah suatu ketika kita naik bus, ternyata dikemudikan oleh seorang sopir yang ugal-ugalan, yang targetnya hanya mengejar setoran tanpa memperhatikan keselamatan penumpang. Tentunya saat itu kita dipaksa untuk sport jantung, sembari tidak lupa untuk membasahi lisan dengan kalimat tahlil sebagai bentuk persiapan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sebagai penumpang yang baik, tidak cukup hanya itu saja yang dilakukan.
Jadi kita sebagai penumpang yang baik perlu menegur sang sopir supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ingatkan Pak sopir, pelan-pelan Pak sopir. Ketika kita ingatkan Pak sopir, di sini ada yang sakit gigi, ada yang hamil, tua, dan ada yang jantungan. Pak sopir jangan ugal-ugalan. Itu kalau kita pengen selamat. Jadi harus berani menasihati sang sopir. Namun terkadang para ummahat nih, terkadang kita ketemu sopir yang Masya Allah, nyopirnya enak banget. Saking enaknya satu bis itu sampai ngantuk semua. Akhirnya sopirnya ketularan, ngantuk. Dan gak ada yang tahlil sama sekali karena semuanya ngantuk. Nah, dalam kondisi yang nyaman seperti ini, kita pun juga harus berperan aktif mengingatkan Pak sopir, jangan sampai kenikmatan dalam berkendaraan akan berbalik menjadi malapetaka yang mengerikan. Kalau ingin selamat, ya harus mengingatkan Pak sopir. Begitulah para ustaz wal ummahat, sebuah ilustrasi tentang betapa pentingnya kerjasama yang apik antara berbagai pihak untuk meraih tujuan, untuk meraih cita-cita yang diharapkan. Nah, membangun rumah yang bahagia, rumah tangga itu juga mirip seperti kendaraan. Artinya ada sopirnya, yaitu suami, dan ada pula keneknya, yaitu istri, dan ada penumpangnya, yaitu adalah anak-anak. Jadi kalau keluarga ini pingin bahagia, pingin selamat, maka harus ada kerjasama yang baik antara sopir, kenek, dan penumpang, antara suami, istri, dan anak-anak. Jadi keberhasilan mahligai rumah tangga itu bukanlah hanya ditentukan oleh sang nahkoda, namun juga harus ada peran aktif dari seluruh anggota keluarga. Jadi kesuksesan itu akan dinilai dari keberhasilan seluruh peserta rumah tangga untuk meraih tujuan terminal yang terakhir. Jadi kalau naik bus itu ya tujuan terakhirnya di terminal, pemberhentian terakhir. Jadi terminal pemberhentian terakhir tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah peristirahatan di negeri keabadian. Jadi terminal terakhirnya ya surga.
Jadi sebuah rumah tangga itu dikatakan sukses jika rumah tangga tersebut membawa seluruh anggota keluarga semuanya masuk surga. Suami masuk surga, istri masuk surga, dan anak-anak masuk surga. Berkumpul kembali, bertemu kembali, reunian kembali nanti kelak di surga. Inilah kesuksesan yang hakiki, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-185. Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah meraih kesuksesan. Sukses yang hakiki adalah ketika kaki ini berhasil menginjakkan kaki ini di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan agar tidak terperdaya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Inilah barometer kesuksesan hakiki, selamat dari siksa neraka dan berhasil masuk surga. Jadi nih para ummahat, membangun rumah tangga bahagia, kesuksesan yang sebenarnya dalam berumah tangga itu tidaklah dinilai dari dari rumah yang megah. Sukses niku mboten dipun nilai rumah yang megah. Nih, tidak dinilai dari mobil yang mewah, dan tidak dinilai dari dari tanah yang luas. Sukses itu juga tidak dinilai dari pendidikan yang paling tinggi. Walaupun bukan berarti itu semua haram, tidak. Terlebih lagi kalau cara mendapatkannya dengan yang halal, maka ya baik saja. Namun yang intinya yang perlu dipahami, kesuksesan yang hakiki dalam berumah tangga, tolak ukurnya tidaklah dinilai dari rumah yang megah, mobil yang mewah, tanah yang luas, dan seterusnya. Akan tetapi keberhasilan seluruh anggota keluarga untuk masuk ke dalam surga, itulah yang dinamakan kesuksesan yang hakiki. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gotong royong dalam berumah tangga. Tujuan utama keluarga muslim adalah meraih surga bersama. Dan meraih surga bersama itu bukanlah target yang ringan, bukanlah hal yang mudah. Untuk masuk surga bersama seluruh anggota keluarga, itu harus ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang berat itu akan terasa ringan apabila adanya kerjasama, adanya gotong royong.
kerjasama antara seluruh anggota keluarga. Ada komandan, ada wakil komandan, dan ada para prajuritnya. Jadi semuanya itu harus menjadi teamwork yang saling bahu-membahu. Jadi kalau membangun itu ya harus bersama-sama. Nggak bisa seseorang itu membangun rumah sendiri, tapi membutuhkan kerjasama yang solid, ya. Punya satu visi misi yang sama. Maka bagaimana praktek bentuk kerjasama di dalam membangun rumah tangga yang bahagia? Yang pertama, gotong royong atau kerjasama di dalam membangun rumah tangga yang bahagia adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau ingin menjadi keluarga yang solid, yang harmonis, maka harus saling memahami kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Setiap insan pasti memiliki kelebihan dan tentu saja juga memiliki kekurangan. Suamimu bukanlah malaikat, dan engkau pun bukanlah seorang bidadari. Ketika kita menikah, sebelum menikah, sah-sah saja seandainya sebagai calon suami, ada calon suami. Terkadang seorang ikhwan itu membayangkan sebelum pernikahannya. Sebagian ikhwan ada yang membayangkan sebelum menikah pengen pasangan hidup yang cantik rupawan, bangsawan, kaya raya, patuh, pandai mengurus rumah, penyayang, tanggap, sabar, pinter masak, dan berbagai gambaran indah lainnya. Sebaliknya, seorang akhwat yang nanti akan sebagai istri, calon istri, terkadang sebelum menikah mendambakan pasangan hidup yang tampan, gagah, kaya raya, pandai, berkedudukan tinggi, penuh perhatian, setia, penyantun, sabar, dermawan, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira impian indah di benak kita terdahulu. Yang menjadi pertanyaan adalah, terwujudkah seluruh angan-angan tersebut, ataukah tinggal impian, ataukah impian tinggal impian? Kalaupun seluruh kriteria ideal tadi berhasil ditemukan dalam pasangan, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah atas kesuksesan Anda bisa berpasangan dengan manusia yang langka. Dari cita-citanya kan dapat yang tampan, yang apa tadi? Yang gagah, kaya raya,
Loh, solehnya mana Ustaz? Ya agamanya bagus, soleh, pintar, setia, sayang keluarga, tidak mudah marah, penyabar. Masya Allah, jika itu ada pada pasangan kita, maka kita bersyukur, alhamdulillah, binikmati hitatimus sholihat. Namun mungkin juga banyak orang yang tidak menemukan harapan dan impian tersebut di alam nyata. Ya tadi kan angan-angannya dahulu. Ketika setelah menikah kok berbeda. Jika ternyata seseorang tidak mendapatkan sesuai apa yang diinginkan, maka tidak ada gunanya kita meratapi nasib tersebut. Karena kalau seandainya mencari pengganti pasangan yang lain pun, nanti bisa jadi mendapati ternyata pasangan baru pun juga memiliki kekurangan-kekurangan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Maka langkah yang bijak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah dengan saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi yang dilihat itu janganlah terus kekurangan pasangan terus. Ini gak akan pernah bahagia rumah tangganya. Yang dilihat kekurangan terus. Jadi saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan suami digunakan untuk melengkapi kekurangan istri. Begitu pula sebaliknya, kelebihan istri dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan suami. Masya Allah, saling melengkapi. Tapi apa? Sambil masing-masing berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Jadi bukan berarti kalau ada kekurangan terus kita biarkan begitu saja, tidak. Harus ada usaha perbaikan. Maka saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing inilah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, tidak boleh seorang suami yang beriman itu meremehkan, membenci suatu perangai yang ada pada istrinya. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Suami yang beriman itu jangan membenci istrinya. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika seandainya seorang suami tidak menyukai suatu perangai dari istrinya, mungkin gak suka akhlaknya yang ini, sifatnya yang itu, tapi ingatlah ya, di sana masih banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada istrinya. Seorang suami mungkin kecewa karena istrinya kurang pandai memasak.
Tapi tidak perlu khawatir, karena ternyata apa? Ada Gojek. Itu nih, tinggal GoFood Ustaz. Ya bukan gitu, maksudnya adalah seorang suami tidak perlu berkecil hati ketika istrinya kurang pandai memasak. Tidak perlu khawatir, karena ternyata istri Anda adalah seorang wanita yang penyayang. Masya Allah, ada nilai plus yang lain. Itu apa? Penyayang. Terus contoh lain mungkin, jika ada seorang suami yang kurang puas dengan istrinya, yang kurang pandai mengurus rumah dan kurang sabar, maka tidak usah berkecil hati, karena ternyata istri Anda adalah begitu cantik rupawan. Demikian pula ada seorang suami yang mungkin berkecil hati karena ternyata istrinya mungkin kurang cantik. Maka segera besarkan hati Anda, karena ternyata sang istri adalah seorang istri yang subur. Subur itu maksudnya bukan gemuk, Subur maksudnya bukan gemuk, tapi apa? Subur artinya adalah mendapatkan karunia keturunan yang soleh dan soleha. Dan demikian seterusnya. Maka tidaklah etis nih, jika tidaklah manusiawi, jika seorang suami kok pandainya hanya mengorek kekurangan istri. Jadi seharusnya suami itu harus pandai juga dalam menemukan kelebihan-kelebihan istrinya. Kan ngatain ya, harus pandai menemukan kelebihan-kelebihan pasangan. Maka sebagai seorang suami itu harus benar-benar berjiwa besar, sehingga peka dan lihai dalam membaca kelebihan pasangannya. Temukanlah berbagai kelebihan yang ada pada pasangan Anda. Selanjutnya, tersenyumlah, karena ternyata istri Anda memiliki banyak kelebihan. Begitu juga para ustadzah wal ummahat. Begitu pula sebaliknya, Anda wahai para istri harus bersikap yang sama. Besarkanlah hatimu bahwa pada pasangan hidup Anda ternyata terdapat banyak kelebihan. Bila selama ini mungkin sebagian istri ciut hatinya karena suami mungkin tidak punya harta, maka tidak perlu khawatir. Meskipun tidak memiliki harta yang banyak, tapi suami tersebut memiliki kelebihan, yaitu memiliki sifat penuh perhatian dan tanggung jawab. Demikian pula, bila selama ini seorang istri kecewa karena ternyata suaminya kurang tampan, maka percayalah bahwa pada diri suami Anda ternyata seorang yang sangat setia dan bertanggung jawab. Andaikan seorang istri kecewa karena melihat kekurangan yang ada pada diri suami, mungkin suami kurang perhatian dengan urusan di dalam rumah, tapi ternyata
suami tersebut begitu membanggakan dalam urusan luar rumah. Di luar rumah, di pekerjaan berprestasi. Demikian pula Anda selama ini. Demikian pula Anda selama ini, sikap suami Anda terhadap Anda kurang simpatik, kurang perhatian mungkin, maka tidak perlu hanyut dalam duka dan kekecewaan, karena ternyata suami Anda masih punya jasa yang banyak yang tidak ternilai dengan harta. Ternyata selama ini suami Anda telah menjaga kehormatan Anda, menjadi penyebab Anda merasakan kebahagiaan menimang putra-putri Anda. Maka para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah, seorang istri tidak perlu hanyut dalam kekecewaan karena suatu hal kekurangan yang ada pada suaminya. Betapa banyak kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Maka berbahagialah, nikmatilah kedamaian hidup berumah tangga bersamanya. Karena apa para ustadzah wal ummahat? Karena berlarut-larut dalam kekecewaan terhadap satu perangai suami itu dapat menghancurkan segala keindahan dalam rumah tangga Anda. Jadi jangan berlarut-larut dalam kekecewaan terhadap suatu perangai kekurangan suami Anda yang dapat menghancurkan segala keindahan dalam berumah tangga. Bukan hanya hancur di dunia, bahkan bisa berkelanjutan hingga di akhirat kelak. Maka seorang istri harus ingat menyimak peringatan nasihat dari Rasulullah SAW. Harus senantiasa ingat pesan Rasulullah. Agar apa? Agar seorang istri dapat bahagia, menjadikan bahtera rumah tangga seindah yang diharapkan. Apa pesan Nabi? Pesan Nabi yang harus senantiasa diingat dalam benak seorang muslimah adalah uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa yakfurna. Nabi pernah bersabda, aku diberi kesempatan untuk menengok ke dalam neraka, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, akibat ulah mereka yang selalu kufur, selalu ingkar, selalu tidak bersyukur. Qila ayakfurna billah, maka spontan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud adalah mereka kufur atau ingkar kepada Allah? Nabi menjawab, qala yakfurna al-ashir. Beliau menjawab, mereka terbiasa ingkar terhadap suami dan ingkar wa yakfurnal ihsan, biasa ingkar tidak bersyukur kepada suami dan ingkar terhadap jasa baik suami, tidak mensyukuri jasa baik suami. Bagaimana bentuknya tidak bersyukur kepada suami?
Lau ahsanta ila ihdahunna dahr summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kenapa banyak para istri yang kufur nikmat, tidak bersyukur kepada suami? Contoh bentuk kufur nikmat, tidak bersyukur kepada suami adalah andai engkau, wahai para suami, andai engkau berbuat baik kepadanya, kepada istri seumur hidupmu, lalu istri mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakkan, maka niscaya mereka begitu mudah mengatakan, ketika istri mendapati sesuatu yang tidak berkenan ada pada diri suami, langsung istri mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu. Coba bayangkan, selama menikah lah kemana saja? Bukankah selama menikah itu sudah banyak kebaikan suami? Tapi kenapa jika ada sesuatu yang mungkin kekurangan suami, langsung istri mengatakan, memang benar kamu suami, wahai suamiku, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi demikianlah cara agar kita dapat senantiasa puas dan bangga dengan pasangan hidup kita. Maka kita harus selalu dapat merasa bahwa bahwa ladang kita itu tampak hijau. Jadi harus dapat merasa bahwasannya ladang kita itu tampak hijau, sehijau ladang tetangga atau bahkan lebih hijau lagi. Jangan sebaliknya, jangan sampai rumput tetangga terlihat lebih hijau. Maka bagaimana kesimpulannya para ummahat yang dirahmati Allah? Kesimpulannya adalah perbaikilah diri. Perbaikilah diri. Jadi seluruh keterangan tadi bukan berarti dalam rangka membiarkan kekurangan masing-masing, enggak. Jadi bukan berarti dibiarkan kekurangan masing-masing tanpa ada upaya untuk memperbaiki diri. Namun satu hal yang perlu untuk selalu diingatkan, bahwa perbaikan itu membutuhkan proses. Jadi kalau kita melihat ada kekurangan pada pasangan kita, itu bukan berarti didiamkan begitu saja, tapi harus ada usaha perbaikan. Dan perlu kita ingat bahwasannya perbaikan itu membutuhkan proses. Menunggu keberhasilan sebuah proses itulah yang membutuhkan kesabaran dan kebesaran jiwa. Juga tentunya memerlukan dukungan dan usaha tanpa henti dari kedua belah pihak. Ketika seorang mahat curhat, suaminya kok males sholat berjamaah ke masjid, butuh proses. Harus ada perbaikan dan harus ada kesabaran. Ketika ingin memperbaiki suatu kekurangan, ketika seorang istri melihat suaminya itu nggak menjaga kebersihan, kalau orang Jawanya nggak resian, atau kalau bahasa Jawanya juga kemproh nih, harus butuh waktu, butuh diingatkan terus, Ketika suami terbiasa mungkin naruh anduk sembarangan di kamar, kemudian baju kotor dicampur baju bersih dan lain sebagainya, butuh proses. Ini yang pertama.
membangun rumah tangga yang bahagia adalah dengan saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua, bagaimana kiat membangun rumah tangga yang bahagia? Yang kedua adalah saling menunaikan hak dan kewajiban. Saling menunaikan hak dan kewajiban. Ini adalah kunci kesuksesan berikutnya dalam membina rumah tangga. Harus kita sadari bahwasannya masing-masing pasangan sebagaimana memiliki hak, ia pun juga memiliki kewajiban. Apa kaedahnya? Kaedah dalam membangun rumah tangga, kaedahnya adalah maka jangan sampai hanya menuntut haknya saja, namun melupakan kewajibannya. Jadi hak pasangan Anda itu setimpal dengan kewajiban yang ia tunaikan kepada Anda. Semakin banyak Anda menuntut hak Anda, maka semakin banyak pula kewajiban yang harus Anda tunaikan untuknya. Kalau kita sering menuntut hak yang lebih, terus tanyakan dulu, Anda sudah berusaha maksimal belum menunaikan kewajiban Anda? Kenapa Anda selama ini hanya pandai menuntut hak tapi lupa menunaikan kewajiban Anda? Allah Ta'ala berfirman, dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Para wanita mempunyai hak yang seimbang. Kita lihat, para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan satu tingkat daripada istrinya. Jadi memahami hak dan kewajiban masing-masing. Seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, seperti sandang, pangan, papan, keamanan, dan semisalnya. Rasulullah SAW mengingatkan, ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqan, sebagaimana istri kalian memiliki hak atas kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furshakum min takrahun atau man takrahun. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah mereka para istri tidak diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan orang yang tidak kalian sukai dan membiarkan orang lain yang tidak kalian sukai untuk memasuki rumahmu. Jadi nggak boleh berdua-duaan, berkholwat, ya, di rumah suami. Intinya menjaga kehormatan. Ala wa haquhunna 'alaikum an tusinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Tadi kan hak suami ya. Nah, demikian pula hak istri adalah apa?
kalian wahai para suami berbuat baik kepada mereka dalam hal sandang dan pangan. Berusaha memberikan sandang pangan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih oleh beliau Al-Imam At-Tirmidzi. Sebaliknya, seorang istri memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya dalam sesuatu yang baik, melayani suami, menjaga kehormatannya dan lain-lain. Dan kalau kita lihat, ternyata ketaatan kepada suami itu adalah merupakan kewajiban istri yang paling utama. Jadi kewajiban istri yang paling utama adalah taat kepada suami. Itulah yang akan menghantarkan ke surga. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Dari mana? Pintu manapun yang kamu sukai. Masya Allah. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi seorang istri harus mentaati perintah suaminya, terlebih dalam hal-hal yang sudah menjadi kewajiban istri. Seperti apa? Seperti melayani suami dalam masalah makan, minum, urusan kasur dan semisalnya. Kalau dalam istilah Jawa kita adalah apa? Sumur, dapur, kasur, ya. Apa lagi? Yang penting bukan susur ya. Kalau susur itu kan yang biasa dipakai mbah-mbah itu. Nih, susur yang pakai daun sirih, pakai enjet, pakai apa lagi itu kinang. Mbah-mbah yang nyusur biar giginya itu kuat. Kita lihat mbah-mbah yang sudah sepuh, masya Allah giginya masih kuat. Jadi tadi ya urusan dapur, sumur, kasur, kalau susur nggak masuk ya. Namun harus diketahui oleh para istri bahwa ketaatan kepada suami hanyalah dalam perkara-perkara yang diizinkan dalam syariat. Maka apabila suami memerintahkan hal-hal yang dilarang syariat, sang istri tidak boleh mentaatinya dengan dalih apapun. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh bagi seseorang untuk taat kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini yang kedua nih, jadi membangun rumah tangga yang bahagia itu nih saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Yang ketiga adalah saling bahu-membahu.
Jadi poin yang tidak kalah penting dibandingkan poin sebelumnya adalah apa? Walaupun suami dan istri sudah memiliki kewajiban yang jelas, namun amat elok jika masing-masing membantu pasangannya dalam pekerjaannya sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh agama. Ya, meskipun masing-masing sudah punya tugas dan kewajiban, apa salahnya membantu apa? Tugas pasangannya. Ya tadi guys, seperti hukum asal apa? Hukum asal urusan apa tadi? Urusan dapur, kasur, sumur, tetek bengeknya itu apa? Semuanya memang kewajiban istri. Namun meskipun demikian, akan sangat indah bila suami ikut membantu istrinya dalam tugas tersebut. Panutan kita Rasulullah SAW pun ikut turun tangan membantu pekerjaan para istri beliau. Ini menunjukkan betapa tingginya kemuliaan akhlak beliau. Dan ini hal yang penting, hal yang urgensi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis an Urwah qala qultu li Aisyah. Dari Urwah bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah SAW idza kana indaki? Wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah SAW tatkala bersama Anda di rumah? Qalat, Aisyah menjawab, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yasifu na'lahu wa yukhitu sawbahu wa yarfa'u dalwahu. Masya Allah, Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian ketika sedang membantu istrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengesol sandalnya sendiri, beliau menjahit bajunya, dan beliau mengangkat air di ember. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi harus apa? Saling bahu-membahu. Jangan ini kan tugasmu, ini kan tugasmu, ini pun tugasmu. Jangan saling apa? Jangan saling lepas tangan. Ini kan tugasmu. Terlebih lagi apa? Harus saling bahu-membahu dalam mendidik anak. Perlu adanya kekompakan untuk menggapai keberhasilan, kesuksesan di dalam mendidik anak. Tidak boleh saling lempar tanggung jawab, tapi justru masing-masing itu harus berusaha punya andil dan bersinergi di dalamnya. Contoh bagaimana bahu-membahu dalam mendidik anak, bersinergi dalam mendidik anak antara suami istri, antara ayah ibu. Bagaimana? Contoh, seorang ayah itu biasanya identik dengan kewibawaan dan ketegasan. Kewibawaan dan ketegasan. Sedangkan seorang ibu itu identik dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Alangkah indahnya manakala dua potensi tersebut dipadukan. Alangkah indahnya ketika kewibawaan dan ketegasan seorang ayah
disinergikan dengan kasih sayang dan kelembutan seorang ibu. Masya Allah, saling melengkapi. Selain itu, kita sebagai orang tua harus memiliki kata sepakat dalam mendidik anak-anak. Karena apa nih? Anak itu kan dengan mudah menangkap rasa yang menyenangkan dan rasa yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Contohnya, jika seorang ibu melarang anaknya nonton TV dan memintanya untuk mengerjakan PR, matikan TV, kerjakan PR sekarang. Namun kok pada saat yang bersamaan sang bapak malah membela si anak dengan dalih, dengan alasan nggak apa-apa bu nonton TV, ya nggak apa-apa bu sekali-kali nonton TV biar anak tidak stres. Bapak malah membela anak. Jika hal itu yang terjadi, jika nggak kompak, maka bagaimana akibatnya? Akibatnya, maka anak akan menilai ibu jahat dan anak akan beranggapan bahasanya yang baik adalah bapak. Akibatnya apa? Akibatnya setiap kali ibunya memberi perintah, maka anak akan mulai melawan dengan berlindung di balik pembelaan bapaknya. Demikian juga pada kasus sebaliknya. Jadi orang tua itu harus kompak dalam mendidik anak. Usahakan di hadapan anak jangan sampai ada perbedaan pendapat. Ini untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan persoalan mendidik anak. Jadi pada saat salah satu dari kita sedang mendidik anak, maka pasangan kita harus mendukung. Contoh nih, ketika sang ibu mendidik anaknya untuk berlaku baik kepada si adik atau kakak, maka ayahnya juga menguatkan, betul nak kata ibu, yang sama adik itu harus akur, nggak boleh berebut mainan. Jadi idealnya itu ya sang ayah mendukung pernyataan ibu, betul nak kata ibu, ya kamu harus sayang pada adik. Kita jadi harus mendukung. Cuma kalau niki tidak lagi ya, kalau mungkin salah satu baru marahin anak. Di saat mungkin ibu memarahi anak, di saat itu maka apa? Maka ya sang ayah di sisi lain juga menguatkan ibu dalam artian memang anak salah, tapi di sisi lain maka sang ayah tidak boleh ikut-ikutan memarahi. Jadi sang ayah itu harus apa istilahnya menjadi apa? Harusnya mendekati anak. Kasihan kalau semuanya apa? Marah. Sebaliknya kalau ayah memarahi anak, ibu yang mendekati anak. Jangan semuanya pada marah, kasihan anaknya terus lari ke siapa? Itu yang ketiga, saling bahu-membahu. Kemudian yang terakhir, bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia adalah saling menasihati. Saling menasihati. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah, timbulnya riak-riak dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang lumrah. Namun
jika hal itu sampai mengotori keharmonisan jalinan kasih sayang antara suami istri atau bahkan menghancurkan bahtera rumah tangga, tentulah itu sangat berbahaya. Maka agar mimpi buruk tersebut tidak terjadi, seyogyanya ditumbuhkan budaya saling memahami dan saling menasihati antara suami dan istri. Rasulullah SAW berpesan, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah wahai para suami, hendaknya kalian berwasiat yang baik kepada para istri. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi daripada benih-benih kesalahan yang ada dalam diri pasangan suami istri hendaknya tidak didiamkan begitu saja, dengan dalih menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini yang harus kita pahami. Jadi kesalahan yang ada pada diri pasangan terkadang didiamkan dengan alasan menjaga keharmonisan rumah tangga. Apakah sikap ini sudah tepat? Sudah tepat belum? Justru sebaliknya, kesalahan-kesalahan itu harus segera diluruskan. Dan tentunya hal itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Kesalahan itu nggak dibiarkan, tapi diluruskan. Dan terkadang kan ada kesalahan dengan alasan menjaga keharmonisan ini tidak sesuai dengan tempatnya. Namun yang penting adalah diluruskan dengan tutur kata yang lembut, raut muka yang manis, metode yang tidak menyakiti hati pasangan. Jadi saling bahu membahu. Demikian pula